Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titantri Arifah. Saya Kesaliani Anissa Nur Hafizah. Saya Rasa Kusumara Hafi. Saya Nada. Next. Yang akan kami bahas ada beberapa hal. Yang pertama pengertian, yang kedua unsur, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat konsep, yang kelima teori, yang keenam prinsip, yang ketujuh tujuan, yang kedelapan hakikat, yang kesembilan negara hukum Indonesia, yang kesepuluh macam-macam, dan yang terakhir penutup. Tema yang akan kami bahas yaitu mengenai negara hukum. Pengertian negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahnya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat dua elemen penting. Yang pertama, hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa. Sementara yang kedua yaitu norma objektif harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum. Terdapat juga pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Ismail Suni, SHMJL. Negara hukum merupakan negara yang di dalamnya mencakup unsur-unsur seperti menegakkan hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan keberadaan hak asasi manusia. Yang kedua, menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Hukum dapat dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Dan yang ketiga, menurut Plato dan Aristoteles, negara hukum diartikan sebagai negara yang diperintah oleh negara adil dan disebut bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita untuk mengejar kebenaran. Yang kedua, angan-angan untuk mengejar kesusilaan. Yang ketiga, cita-cita manusia untuk mengejar keindahan. Dan yang terakhir, cita-cita untuk mengejar keadilan. Unsur negara hukum, yaitu terdapat beberapa unsur dalam suatu negara hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah 1. Hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Ciri-ciri negara hukum yaitu kekuasaan dilaksanakan sesuai hukum positif yang berlaku. Pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. Menuntut pembagian kekuasaan. Konsep negara hukum. Konsep negara hukum adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Oleh Plato disebut dengan nomos atau norma, yang kemudian berkembang menjadi nomokrasi atau pemerintahan oleh hukum, yang tujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Konsep ini adalah reaksi terhadap konsep kedaulatan negara atau Menstaat yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara.
Materi yang berikutnya, teori negara hukum. Dalam pengertian negara hukum klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu satu, tipe Eropa kontinental yang berdasarkan pada kedaulatan hukum yang berintikan Rechtsstaat atau negara hukum. Yang kedua, tipe Anglo-Saxon yang berintikan the rule of law. Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai legal states atau states of law, state justice, or state of right, di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Frederick Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari Rechtsstaat, yaitu 1. Jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri atau independen. Next. Istilah the rule of law ditemukan dalam buku A.V. Desai yang berjudul Introduction to the Study of the Constitution yang dirilis pada 1952. Di dalam buku yang tentang negara hukum ini, Desai menjelaskan cara berhukum sistem common law. Desai menarik garis merah dari cara berhukum tersebut sebagai sebuah konsep the rule of law, di mana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama, yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya. Next. A.V. Desai menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap hukum negara yang disebut dengan istilah the rule of law, yaitu 1. Supremacy of law, yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan bebas yang begitu luas dan dari pemerintah. Yang kedua, equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. Yang ketiga, due process of law, atau terjaminnya hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari the ordinary law of land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown. Next. Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara Rechtsstaat dan the rule of law, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum seperti John Locke dan Montesquieu. Brian Tamanaha mencoba melakukan terobosan baru dengan mengonfirmasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, di mana Brian Tamanaha menawarkan pemisahan konsep the rule of law ke dalam dan kategori dasar formal dan substansif yang kedua-duanya memiliki masing-masing 3 cabang atau format yang berbeda-beda. Next.
Prinsip negara hukum. Perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Tujuan negara hukum. Setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang setara tanpa memandang ke salah satu pihak, demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi hak asasi manusia. Tujuan suatu perkara dalam negara hukum yaitu agar dijatuhi putusan yang sesuai dengan kebenaran. Dan untuk memastikan kebenaran tersebut, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Negara hukum memiliki hakikat. Negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi warganya dapat disebut sebagai negara hukum. Sebab keadilan sebagai syarat mutlak tercapainya kebahagiaan hidup setiap warga negaranya. Oleh karena itu, keadilan perlu diajarkan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles, yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Negara Hukum Indonesia. Berikut ini terdapat dua negara hukum di Indonesia, antara lain yang pertama, landasan yuridis negara hukum Indonesia. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, secara nyata menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi, negara Indonesia negara hukum. Selain itu, dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sistem konstitusional pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, bukan berdasar kekuasaan semata. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas atau tidak absolut. Konsepsi negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum material atau negara hukum arti luas, yang berarti pemerintahan berperan aktif membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Dua, perwujudan negara hukum di Indonesia. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan, baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintahan tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar pada atas hukum atau perundang-undangan. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau warga negara. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam arti, lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Yang keenam, adanya peraturan nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, perwujudan secara operasional
dari konsep negara hukum adalah konstitusi negara tersebut. Macam-macam bidang hukum. Satu, hukum pidana. Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berakibat diterapkan. Dalam hukum pidana dikenal 12 jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri. Ialah perbuatan namun tidak memberi yang tidak secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Next. Yang kedua, hukum perdata. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah dan atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi 1 hukum keluarga, 2 hukum harta kekayaan, 3 hukum benda, 4 hukum perikatan, dan 5 hukum waris. Next. Yang ketiga, hukum acara. Untuk tegaknya hukum material diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum material. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan material akan ketentuan hukum acara pidana dan hukum material perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk hukum material usaha negara diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan. Lanjutan, hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi, terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana atau KUHP adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata termasuk hukum acara tata usaha negara adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa penuntut umum tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Next. Lanjutan, advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjukkan seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut. Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri.
yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas lembaga permasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan sedemikian tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.